Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq. Tsumma assalatu wassalamu 'alal habibi Muhammad qaidi badri wa uhud wa 'ala ashabihi ruk'i sujud. Amma ba'd. Ji'nakumul yawm min fariqil hadi ashar nuridu an nuballigha lakum natijatal munaqashah bil mawdu'i ala wa huwa ta'limut tarjamah. Qabla bidayah awaddu an uqaddima fa'iqa syukri li fadilati Syekh Abdullah Al-Majistir. Thumma da'na an nu'arrifa anfusana. Ismi Nadiah Suci Ramadhani. Thumma Rima Fitriasni wa Raudatul Jannah. Mubasyaratan, baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul pengajaran menerjemah. Pertama, saya akan membahas tentang urgensi pengajaran menerjemah. Pengajaran menerjemah memiliki urgensi yang tinggi karena keterampilan ini sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Beberapa alasan mengapa pengajaran menerjemah sangat penting antara lain yaitu keterampilan menerjemah sangat dibutuhkan dalam rangka alih ilmu pengetahuan. Kegiatan penerjemahan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Semakin berkembangnya zaman, banyak informasi dari negara-negara asing yang selayaknya dipublikasikan ke dalam bahasa Indonesia berupa buku. Mata kuliah terjemah berfungsi sebagai sarana pengembang bahasa bagi para mahasiswa di jurusan bahasa asing. Keterampilan menerjemah dapat dijadikan salah satu nilai tambahan bagi seorang lulusan. Kemudian ada tujuan pengajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh MC Donald, membaca, latihan tata bahasa, menulis dapat menjadi kegiatan konduktif untuk belajar dalam pengajaran penerjemahan. Selain itu, materi terjemahan dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang berbagai bidang atau materi yang dipelajari. Hal itu semakin bermanfaat sewaktu materi penerjemahan disesuaikan dengan jurusan mereka. Kemudian ada bahan ajar. Lederer dan Seleskovich menegaskan bahwa secara umum materi pelajaran menerjemah terbagi dua, yaitu teori dan praktik. Bahan ajar berupa teori meliputi bahasa sumber dan bahasa asing, teori terjemah, kemudian penutur bahasa, sumber dan penerima, pengetahuan umum, dan hal ihwal penerbitan. Adapun materi praktik meliputi praktik penerjemahan berbagai nas, praktik analisis struktur kalimat yang kompleks, penerjemahan kosakata kebudayaan, serta pemecahan masalah-masalah yang banyak dijumpai dalam praktik penerjemahan. Materi praktik penerjemahan perlu didasarkan pada nas yang otentik, bukan nas yang bisa direkayasa dan dipersiapkan oleh dosen sebagai bahan perkuliahan. Nas otentik itu perlu disesuaikan dengan materi teori, di mana materi praktik dimaksudkan untuk mengasah dan mengaplikasikan materi teori. Sebagai contoh, yadullahi fawqa aydihim. Jika diterjemahkan secara harfiah bisa menimbulkan kesalahpahaman karena kesan fisik seperti Allah punya tangan secara jasmani. Padahal dalam akidah Islam Allah tidak menyerupai makhluknya. Makna yang benar adalah dukungan, pertolongan, dan kekuasaan Allah lebih tinggi dan lebih kuat daripada dukungan atau janji setia manusia. Kemudian contoh berikutnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jika diterjemahkan seharfiah, janganlah kamu lemparkan tanganmu ke dalam kebinasaan. Makna sebenarnya, jangan melakukan sesuatu yang akan membinasakan diri sendiri, baik secara fisik maupun spiritual. Ungkapan melempar tangan ke kebinasaan adalah majas dalam bahasa Arab. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Raudatul Jannah. 4. Metode pengajaran. A. Metode tata bahasa terjemah atau Tariqah al-Qawaid wal Tarjamah. Model silabus metode Qawaid terjemah mendekatkan pembelajaran pada kosakata dan terjemah. Keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan yang diutamakan dalam pembelajaran. Hanya ada sedikit yang diberikan kepada keterampilan berbicara dan mendengarkan. Bahasa tulisan lebih diutamakan daripada bahasa
lisan. Karena itulah kemudian peserta didik mempelajarinya. B. Metode langsung. Silabus yang digunakan dalam metode langsung didasarkan pada berbagai situasi, seperti satu unit akan berisi dari ungkapan-ungkapan di bank dan unit dari yang lain berisi ungkapan-ungkapan ketika belanja atau berbagai topik. Tata bahasa diajarkan secara induktif, yaitu para peserta diperkenalkan dengan contoh-contoh terlebih dahulu, lalu mereka berusaha memahami kaidah-kaidah atau generalisasi kaidah yang berada di balik contoh-contoh tersebut. C. Membaca atau tarikah al-qiraah. Silabus dalam metode ini didasarkan pada materi pembelajaran yang terdiri dari bacaan-bacaan yang dibagi menjadi beberapa bagian pendek, di mana saja bagian-bagian pendek tersebut selalu didahului dengan daftar kata-kata yang maknanya bisa diajarkan melalui konteks terjemahan atau gambar-gambar. Buku-buku bacaan yang ditetapkan harus bertingkat-tingkat dari yang mudah atau sederhana ke lebih sulit atau kompleks, dan dari apa yang mudah diketahui ke hal-hal yang belum dikuasai dengan menggunakan kosakata yang intensitas penggunaannya tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rima Fitriasni. Baik, saya Rima Fitriasni dari kelompok 11 akan melanjutkan teori yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu 5. Pengajar. Dalam konteks terjemah, peran pengajar menjadi lebih spesifik karena berkaitan dengan teks-teks sumber bahasa Arab. Berikut peran pengajar dalam pembelajaran terjemah. Membimbing analisis nahwu dan sharaf. Itu peran pengajar dalam pembelajaran terjemah. Yang kedua, penjelasan konteks keagamaan dan kebahasaan. Yang ketiga, pengaruh dalam memiliki padanan kata. Keempat, pemberi contoh terjemah yang baik. Kelima, pendorong kritis terhadap terjemahan. Keenam, itu ada evaluasi. Dalam konteks terjemahan, yang dimaksud dengan evaluasi di sini ialah pengukuran kemampuan mahasiswa dalam menguasai masalah-masalah penerjemahan. Evaluasi terhadap kemampuan terjemah itu tentu harus dilakukan melalui terjemahan. Menurut beberapa ahli, Larson 1984, Nida 1982, dan Zukridin 1982, fokus evaluasi terjemahan ialah ketepatan dan kejelasan terjemah. Ini berarti bahwa mahasiswa yang berkemampuan baik ialah yang dapat menerjemahkan nas sumber dengan benar dan jelas. Evaluasi dalam pengajaran penerjemahan dapat melalui beberapa hal, yaitu tes tertulis dan tugas proyek. Jadi, pengajaran menerjemah merupakan proses penting dalam pembelajaran bahasa, khususnya membekali siswa dalam pembelajaran bahasa, dengan kemampuan memahami dan menyampaikan pesan antar bahasa secara akurat dan efektif. Proses ini tidak hanya melibatkan dan kemampuan linguistik, tetapi juga pengetahuan budaya konteks dan keterampilan berpikir kritis. Metode dan strategi pengajaran penerjemahan yang tepat dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam memahami teks sumber dan menghasilkan terjemahan yang alami dan sesuai makna. Oleh karena itu, pengajaran menerjemah perlu dirancang secara sistematis dan kontekstual agar siswa mampu menerapkan teori dalam praktik secara optimal. Ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.